Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Nurfadia dari Prodi Ekonomi Islam Reguler 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang manajemen fundraising zakat dan zakat profesi. Pengertian manajemen zakat sendiri yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Lalu, dasar kewajiban zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban sholat dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara sholat dan zakat. Dan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Dan sejarah pengelolaan zakat. Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah. Zakat dijadikan pokok ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim apabila telah memiliki harta pada batas-batas yang telah ditetapkan. Zakat diwajibkan setelah turunnya wahyu yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Lalu selanjutnya ada tujuan pengelolaan zakat, yaitu antara lain yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan yang kedua yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya manajemen fundraising zakat dan pengertian fundraising zakat yaitu kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, yaitu calon orang yang mau zakat tersebut, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Dan tujuannya yaitu menghimpun zakat, menghimpun muzaki, menghimpun volunteer dan pendukung, meningkatkan atau membangun citra lembaga, dan memuaskan muzaki. Lalu unsur-unsur fundraising zakat. Agar calon muzaki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur fundraising, yaitu yang pertama yaitu yang perlu dilakukan yaitu identifikasi donatur, yaitu calon muzaki. Dengan adanya identifikasi calon muzaki dapat mempermudah strategi fundraising. Selain itu, organisasi pengelola zakat dapat memiliki database muzaki. Dan yang kedua, penggunaan metode fundraising. Setelah mengidentifikasi calon muzaki, lembaga pengelola zakat dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki. Pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan metode fundraising langsung maupun tidak langsung. Pembentukan unit pengumpulan zakat dapat memaksimalkan kegiatan fundraising zakat. Kendala-kendala dari pengumpulan zakat tersebut ialah pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah, konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial, kultural, dan perekonomian bangsa. Yang ketiga, perbentukan kepentingan antar lembaga
pengelola zakat yang menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Yang kelima, masih adanya kelemahan pada aspek SDM pengelola zakat. Dan upaya yang dapat dilakukan dari lembaga pengelola zakat tersebut dalam permasalahan itu antara lain sosialisasi dan penyuluhan, menumbuhkan motivasi, membangun silaturahmi, dan transparansi. Selanjutnya ada manajemen lembaga pengelola zakat. Ada dua bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yaitu disingkat Basnas, yang dibentuk pemerintah, dan lembaga Amil Zakat atau LAZ, yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat guna membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Indikator-indikator lembaga pengelola zakat yang baik antara lain memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, memiliki manajemen yang terbuka atau open management, mempunyai rencana kerja, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, melakukan publikasi, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, manajemen pendayagunaan zakat dan golongan-golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Kelima, rikab atau budak. 6, orang yang berhutang. 7, fisabilillah. 8, ibnu sabil. Selanjutnya, model pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua model, yaitu model zakat konsumtif dan model zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan bagi mustahik yang tidak bisa bekerja, sedangkan zakat produktif diberikan bagi mustahik yang bisa bekerja dan yang memiliki keahlian. Selanjutnya, ada manajemen pengawasan lembaga pengelola zakat. Pengawasan lembaga pengelola zakat dilakukan agar lembaga pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan zakat yang telah direncanakan. Pengawasan dapat dilakukan dengan metode kuantitatif dan non-kuantitatif. Lalu, masuk ke bab zakat profesi. Pengertian zakat profesi sendiri yaitu dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang mengeluarkan harta karena sebab penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik secara individu maupun kelompok. Dan apabila telah memenuhi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat profesi sendiri yaitu sesuai dengan ketentuan agama, besaran nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah total penghasilan setiap bulannya. Jika penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan haul, maka seseorang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Strategi penghimpunan zakat profesi antara lain 1. Kerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta dengan melakukan pemotongan gaji, yaitu seperti yang dilakukan oleh Basnas adalah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengumpulan zakat aparatur sipil negara atau ASN dengan luaran kerjasama berupa peraturan bupati berupa pemotongan gaji untuk zakat melalui bendahara atau keuangan daerah. Yang kedua yaitu pemetaan muzaki profesional. Yang ketiga aktif menyampaikan informasi. Yang keempat memberikan pelayanan khusus. Dan yang kelima membentuk kantor pelayanan hingga komunitas sekecil masyarakat. Contoh perhitungan zakat profesi pada Basnas. Basnas menetapkan zakat penghasilan atau pendapatan yaitu bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun, kadar zakatnya senilai 2,5%.
Sekian penyampaian materi manajemen fundraising zakat dan zakat profesi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.